Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue bakal mesen anime lagi menjadi anime kelima gue yang bakal gue coba di musim summer 2023 adalah Mushoku Tensei season kedua. Jadi ya, finally gitu kan. Akhirnya bisa bilang anime favorit gue tayang di musim ini. Jadi memang ya itu sih di season satu udah berbanger banget dan memang anime musim atau lebih tepatnya di musim lalu memang banyak isekai gitu kan. Nah kali ini sekali yang muncul isekainya bener-bener mantep gitu. Jadi makanya nih Mushoku Tensei ini adalah salah satu isekai favorit gua all of the time. Jadi bener-bener di season 1 kemarin gua kasih S plus. Jadi bener-bener emang deserved, bener-bener dapet, bener-bener cocok, bener apa yang gua harapkan itu bener-bener terjadi gitu kan. Dan ya Mushoku Tensei layak itu. Dan ya kita lihat apa yang akan terjadi ya kan di season ini, karena memang di sebelumnya Eris berpisah dengan Rudeus dan Rudeus akan mendapatkan sebuah ya bisa bilang kayak time skip gitu ya kan. Time skip dia ini akan sedikit lebih dewasa gitu, atau bener-bener dia ini nanti bakal tumbuh besar lah gitu kan. Jadi makanya nanti kita lihat ini ntar Rudeus bakal lebih besar gitu kan. Dan ya pastinya ada satu karakter yang terlupakan di season 1 kemarin gitu, atau lebih tepatnya di season 1 part 2 kemarin gitu, yaitu ada Sylvie. Jadi Sylvie ini yang akan menjadi highlight di season 2 nanti. Yang makanya kita lihat apa yang terjadi di episode kali ini. Tidak perlu berapa lagi, maksudnya ke episode 0 dari Mushoku Tensei season 2. Let's go. Oke, tidak menunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 0 dari Mushoku Tensei. Let's go. Iya, mereka bilang episode 0 gitu. Berarti kan mungkin aja pre-air kan, tapi gue nggak tahu. Semoga sesuatu yang baru gitu kan. Ya, gue berharap seperti itu. Let's go. Gue ubah dulu. Oke, let's go. Oh, berarti nggak ada opening nih. Kalau ada kredit nih nggak ada opening berarti. Rudeus kah? Atau? Oh, Silpi. Ini kayak Silpi sih. Kalau dari cewek, suara cewek gitu mungkin sih. Oh, bukan. Gue pikir Silpi anjir. Bukan. Sokap. Oh, bukan. Siapa ini? Siapa itu? Iya, siapa? Bukan. Oke. Bener-bener ini banget ya. Ya oke. Kayak awal-awalnya tuh kayak bener-bener ya ini best sih gitu loh. Grafiknya best sih gitu kan. Kan studio Bind kan gitu kan. Oke, let's go Silvi. Gak tahu gue ini siapa nih. Ariel. Nggak tahu sih gue. Oh, oke. Kelempar jauh. Buset. Gue pengen tahu sih landingnya gimana gitu. Apakah landing pas di ini atau nyebur? Gue nggak tahu sih. Ya, gue penasaran sih landingnya gimana gitu. Buset, sampai kelempar gitu ya. Iya, teleport emang gitu sih. Kan dilempar kemana aja kan, random lah ibaratnya itu. Hmm. Kan. Woi, keren sih. Ya ini sih keren sih. Gue demen. Oh, oke. Ternyata bukan di tempat ini gitu. Tapi landingnya di hutan gitu.
Uh, oh enggak. Belum, 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 belum. Oh, oke. Oh, oke. Dan doi datang di waktu yang tepat gitu kan. Dan akhirnya rambutnya putih gitu. Oh, fuck. Damn. Ya, 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 ya. Momennya pas banget sih. Momennya tepat, pas banget, ya kan. Yang akhirnya, hmm, ya. Makanya posenya begini gitu kan. Jadi kita tahu gitu kalau misalkan ternyata Silpi jatuh di tempat, ya kayak sih kerajaan gitu ya, kayak kerajaan gitu ya. Gue ini sih, gue nyambung sih, gue ya gue nyambung sih, gue nyambung. Hmm, hmm, hmm. Eh, bugil dia. Bugil. Itu jadi permasalahan lu Deus itu ketika nggak tahu kalau ternyata Silpi itu cewek gitu. Wajar sih. Ya, makanya kan si Silpi dilempar jauh banget gitu kan sampai sini gitu. Ya, pasti yang di langsung. Hmm, hmm. Oh, oke. Jadi itu alasannya. Alasan kenapa Silvi eh, menyamar biar nggak ketahuan. Ya, ya, nice. Ya, sekarang jadi pengawal gitu kan, nih pengawal Putri Ariel gitu kan. Wis, keren banget. Keren banget gitu kan. Gue semoga, semoga ada momen sih ketemu, maksudnya nggak sengaja ketemu Rudeus gitu kan atau gimana. Karena nggak mungkin langsung ketemu Rudeus, pasti ada momennya gitu. Pasti ada momennya gitu. Oh, oke, namanya di Fits ya. Namanya di Fits. Menggunakan kata Fits. Hmm. Berarti yang tuan tu, berarti yang berarti yang pelannya tadi mati dong. Yang diserang Red Bull. Banteng gitu, banteng, babi ya, babi mati dong berarti. Hmm, hmm, hmm. Ada yang sadar nggak, maksudnya ada yang sadar nggak kalau kok pengawalnya beda sekarang? I don't know sih. Oh, nggak ada yang peduli sih, iya. Nggak ada yang peduli sih, nggak ada yang peduli sih. Mm-mm.
Gila, ini baru baru episode 0 loh. Ini baru episode 0. Banyak question yang pengen gue tanya sebenarnya sih. Kayak untuk memastikan aja benar apa enggak gitu. Hmm, penasaran gue. Memakan tugas buah. Apa itu maksudnya? Kayaknya ini disembunyiin deh. Sedangkan suara dengung itu sempat. Bete sih. Iya kayak iya. Oh iya ada yang sadar. Fitzining. hmm. Hmm. Oke. Okay. Oh iya kan. Langsung ada omongan. Ternyata afternya gitu baru ada omongan gitu. Ya. Iya iya. Oh, no way. Oke, ini klasik sih. Ini klasik sih. Iya, klasik sih. Klasik sih. Ya. Apa yang kamu lakukan? Kayaknya sih begitu. Oh enggak, langsung nyanyi tetap. Oke. Siapa yang nyanyi? Ya maksudnya si ini siapa sih? Ariel? Oke. Don? Suara yang bagus. Sasuga Maimoto. Bravo. Hmm. Tetap tetap kakaknya curiga sama Fitz gitu kan. Kayaknya sih ya kan. Hmm? Mm-mm. Nggak ngomong sama sekali. Sylvie nggak ngomong sama sekali. Bener-bener nggak ngomong sama sekali. Ya oke. Ini pasti 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 nyinggung Rudeus nih kayaknya. Hmm. Oke, nightmare ya, nightmare, nightmare, nightmare ya. Bener-bener.
Mm-mm. Nah, ngomong kan akhirnya. Hmm. Ya karena beda ya. Ah, oh bener khawatir banget ya. Ah, ternyata udah tahu gitu. Mm. Oh, dikasih tahu sama Luke. Iya, dikasih tahu sama Luke gitu kan. Iya, hmm. Buset. Buset, buset. Selirnya bukan main. Enggak, lebih tepatnya skubus kali ya. Skubus. Enggak lah, skubus bukan gitu. Ngawur, ngawur, ngawur. Ya selir lah, Vika selir. Hmm. Tapi cabut sampai akarnya. Gue curiga masih botak nih. Ini gue curiga cantik banget ya. Putri Ariel cantik banget nih. Hmm. Kalau begini kelihatannya kayak cewek kan gitu. Begini kelihatannya kayak cewek banget nih. Oke. Oh no no no. Yurika. Yurika. Uhuh. Ya, kan. Hmm. Ledek, sekarang ledek. Hah? Langsung kupingnya. Hah? Oke. Masaka. Oke, curhat. Buat curhat doang sebenarnya sih. Hmm. Hmm.
Jadi deket ya. Iya. Hah? Oh. Kok dia nggak ini ya, nggak notice rambut gue kok bisa putih gitu loh, nggak notice dia, maksudnya kayak ya udah gitu, itu suatu hal yang lumrah gitu loh, jadi kayak gak kaget. Hmm. Oh kamu habis coy, gak kerasa men, terus baru sebentar deh. Emang kalau anime bagus emang begitu sih, kerasa kali 5 menit tuh. Oke. Ada oh. Oh oh, oke. Ya ini bener sih, ini bawahan dari botak nih tadi nih. Iya, apa ya gue bisa bilang ya, ya pengawal lah yang dari botak nih. Uh, Aduh. Uh, let's go. Bentar kah dipentalin kah? Atau atau oh iya. Enggak sih lebih. Enggak salah denger gue tuh dia manggil si Luffy kan. Mm-mm. Oh mungkin karena habis cerita tadi kali ya. Maksudnya karena habis cerita tadi gitu kan. Jadi tahu nama aslinya gitu. Mungkin atau gue yang nggak notice tadi. Hmm, ya. Si botak berianat tuh. Hmm. Makanya si botak kakaknya tuh sus banget emang. Oh, oh oke. Ah, tapi kayaknya tetap bakal tapi bakal tetap bakal deket, maksudnya bakal ngawal Putri Ariel deh kayaknya feeling gue. Oh kan. Oh. Hmm. Oke, musik endingnya nih kayaknya. Mm-mm. Mm-mm. Let's go. Let's go Sylvie. Ya. Hmm. Clover. Ini yang nyanyi Mbak Yoiko ya, Yoiko Wara lagi gitu. Let's go. Oh, Rudeus kah? Oh, enggak, kan Rudeus. Hmm.
best 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 Fitz si pengawal. Oke, let's go. Maya, As banget Mushoku Tensei anjir. Episode ini bener feel-nya ngena banget men, bener-bener ngena banget episode ini. Jadi gini men, ini mungkin teman-teman yang kayaknya atau gue yang nggak notice gitu kan. Jadi intinya gini, jadi episode ini ya kan, dimana Sylvie ini akhirnya terlempar gitu kan ke kerajaan ya kan, kerajaan orang yang dimana dia ini terlempar karena teleportasi gitu, karena bencana teleportasi. Dan gue kaget, maksudnya dalam artian gue kaget ternyata mereka melemparkannya begitu random aja gitu. Jadi kan kalau lu lihat Rudeus, lu lihat Eris, atau lu lihat siapa gitu kan, Paul gitu kan, itu kan mereka nggak diliatin kan, maksudnya mereka terlempar gitu gimana gitu kan. Tapi ini benar-benar dilempar, benar-benar terbang ya kan, jauh gitu kan. Ya itu benar-benar diliatin tadi gitu, pada saat Sylvie akhirnya terlempar jauh ke kerajaan lain gitu kan. Dan akhirnya ya itu untungnya bener-bener momennya tuh pas gitu, dia landingnya tuh pas banget gitu kan, ketika ada musuh gitu kan, yang memang kebetulan ada putri raja yang lagi kewalahan atau keteteran gitu kan, ngadepin monster gitu kan. Dan akhirnya dia jatuhnya landingnya tuh pas banget gitu. Dan gue paham sih maksudnya kenapa rambutnya bisa putih, itu karena dia menghabiskan mana dengan satu waktu, bener-bener same time, bener-bener dia ngabisin mana gitu kan, dan akhirnya membuat dia tuh menjadi rambutnya putih gitu. Itu gue inget banget ketika gue pernah nonton anime dari The Friends, ya you know lah ya kan, Ikuno bener-bener ngelakuin tugasnya terakhir dia sebagai pilot gitu kan, dan akhirnya rambutnya memutih gitu. Ya itu hal yang pernah gue lihat seperti itu gitu, fenomena seperti itu gitu. Jadi makanya gue tahu kenapa Sylvie rambutnya putih gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, soal ya itu siapa namanya, si Putri Ariel ya kan. Gue penasaran gitu, apakah Putri Ariel ini dulu nggak tahu sih, maksudnya gue gini, dalam arti tadi gue mikirnya ya kan, Putri Ariel ini punya temen gitu loh, mungkin punya temen gitu kan, yang dari orang Vitoa juga, dan dia terlempar gitu kan. Jadi kayak dia kan pasti dia tahu dong gitu kan dari kerajaan lain gitu kan, kalau misalnya Vitoa ini udah hancur gitu kan, dan banyak penduduk yang terlempar secara random gitu kan karena bencana teleportasi itu. Makanya kan akhirnya kan dia tahu atau memastikan kalau si keluarganya Sylvie aman-aman aja. Ya kan keluarga Sylvie kan you know lah, ibunya, bapaknya gitu kan, terus juga ada si siapa, Rudeus ya kan, terus Rossi dan lain-lain gitu kan, yang memang Rossi belum, enggak Rossi, sini si siapa namanya, aduh gue lupa namanya yang itu ya, pokoknya si pokoknya emak inilah, emaknya si Jenis lupa gue ya, pokoknya itulah sama anaknya gitu kan, terus sama si itu yang kan emang kan lagi di rumah waktu itu kan. Jadi makanya putri si Ariel tahu gitu. Dan memang banyak orang yang ngomongin dia gitu kan, ngomongin si Sylvie ini kalau misalkan dia ini kan elf gitu kan. Jadi makanya kan banyak kok pengawal yang lebih pantas gitu kan, kenapa harus ngerekrut elf gitu kan. Makanya kan akhirnya kan Sylvie kena omongan, kena gosip yang gak enak gitu kan. Nah, makanya di sini ada kakaknya yang memang punya inisiasi untuk membunuh siapa namanya, Sylvie dengan pengawalnya si botak itu gitu kan. Makanya kan akhirnya kan Sylvie bisa mengatasinya, dan ini menjadi ancaman buat Putri Ariel gitu kan. Nah makanya akhirnya pihak raja tahu gitu kan kalau misalkan si Ariel ini bahaya gitu kan. Jadi makanya kan akhirnya Ariel memutuskan untuk pergi menggembara gitu kan, untuk alibi atau mendalih kalau misalkan dia ini belajar di luar negeri gitu. Makanya kan akhirnya kan mereka bertiga berpetualang bersama gitu kan di luar, nggak tahu arahnya kemana gitu. Tapi gue berharap semoga nanti ada momen Rudeus bakal ketemu dengan Sylvie gitu. Semoga aja sih. Kan gue nggak baca manganya kan, gue juga nggak tahu
apa yang diisi di manganya gitu, atau light novel gue nggak tahu gitu kan. Tapi gue berharap semoga di next episode gitu kan Rudio sudah bisa tampil gitu. Jadi memang episode ini lebih ke menekankan debut Shilpi ketika pertama kali terlempar dari isekai terlempar dari bencana teleportasi. Itu aja sih. Jadi kayak kita tahu kalau misalkan Shilpi itu terlempar tuh begitu caranya gitu loh, kayak gitu. Nah, gue masih inget banget di episode 18 atau episode 17 ketika ada penghakiman di mana bokapnya Eris akhirnya kan dieksekusi mati kan. Di situ ada Shilpi. Di situ ada Shilpi gitu kan. Dan itu juga dinotis sama teman gue kok. Maksudnya teman-teman subscriber gue kok. Bang, itu ada Shilpi gitu. Di momen ketika bokapnya Eris dipenggal gitu kan. Nah, tadi kan nggak diliatin kan. Maksudnya nggak diliatin gitu kan. Maksudnya momen itu kan nggak diliatin kan. Berarti memang hal itu nggak tahu, atau emang karena ya udahlah, emang karena udah diceritain di episode 17 gitu, jadi nggak perlu lagi gitu kan, atau memang ya gue nggak tahu juga gitu kan. Karena kan maksud gue secepat itu gitu, maksudnya kayak dibikin sebuah prolog untuk Shilpi, tapi kita tahu kalau Shilpi ini emang akhirnya benar-benar jadi pengawalnya Putri Ariel gitu kan gitu. Jadi kayak terlalu singkat aja gitu loh. Jadi kayak benar-benar dibuat singkat banget. Kayak entahlah apakah ini memang seperti ini atau memang ada yang dipangkas gitu. Gue nggak tahu. Tapi yang jelas gue ngerasa yang dilakukan Shilpi ini benar-benar singkat banget gitu loh. Jadi kayak pertemuan yang singkat dengan Putri Ariel, dan akhirnya Ariel Shilpi mau berpetualang dengan Putri Ariel gitu, dengan dalih dia akan tetap jadi pengawalnya dengan rasa teman gitu. Seperti itu ya. Itu sih, jadi makanya gue ngerasa ini kayak singkat aja sih. Jadi benar-benar ngeceritain kalau Shilpi ini benar-benar bersama dengan Putri Ariel itu ketika di kerajaan sebelum itu terasa singkat aja gitu. Tapi ya udah tetap ngena kok gitu maksud gue. Jadi kayak so far aman aja. Ya untuk episode ini gue kasih 8. Jadi gue nggak tahu apakah nanti di episode 1 itu bakal lebih banger atau enggak. Tapi jelas gue berharap semoga lebih banger. Ya tadi ada spill di musik ending. Itu musik ending ya. Gue tahu banget itu. Itu bukan opening. Itu musik ending. Dan nggak tahu sih itu musik ending. Gak tau. Maksudnya itu bukan musik ending atau bukan. Maksudnya gue nggak tahu itu musik ending atau bukan. Tapi yang nyanyi itu Mbak Yuiko. Itu Mbak Yuiko Hara. Itu khas banget. Jadi makanya itu bukan openingnya. Openingnya tuh band dan akan membawakan akhirnya gitu Mushoku Tensei mau bawakan opening yang nanti bakal jadi satu gitu. Maksudnya saya emang satu opening aja gitu, nggak kayak di season 1 yang openingnya banyak banget gitu kan. Nah ini endingnya Mbak Yuiko lagi gitu kan, yang akhirnya dipegang Mbak Yuiko lagi. Tapi gue nggak tahu apa endingnya cuma satu atau nanti endingnya bakal banyak. Kan gue nggak tahu nanti konsepnya Mushoku Tensei untuk season 2 seperti apa gitu kan. Tapi yang jelas yang teman-teman harus tahu, Mushoku ini bakal ngambil 25 episode dan mereka menggunakan split cover. Jadi makanya nih gue penasaran sih apakah nanti di season ini bakal 12 atau 13 dan nanti bakal lanjut lagi di musim apa gitu. Tapi gue berharap semoga di musim winter biar imbang. Maksudnya kita tinggal biar kita tidak hype tidak terlalu jauh gitu. Itu sih. Belum kalau nggak winter, kalau nggak spring lah. Gue berharap semoga jangan terlalu jauh please. Emang masih terlalu dini sih ngomongin soal split cover nanti yang di apa yang di konsepkan ke Mushoku Tensei gitu. Tapi gue baru semoga jangan terlalu jauh untuk nanti split cover atau part 2 nya gitu. Itu dari gue. Yang pasti jangan lupa subscribe channel mereka kira-kira anime summer apalagi yang kata gue baca pada gue suka, atau tinggal dislike saja, notifikasi agar lu tidak gue sampai bulan anime gue selanjutnya.